Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gila Gulat. Mari kita mereview episode Monday Night Raw Netflix episode kedua guys ya di tahun ini, di mana match yang sudah diinformasikan akan terjadi di Raw hari ini semuanya memenuhi ekspektasi dan menjadi match yang cukup solid. Apalagi main event street fight-nya yang cukup jadi match yang keren guys ya. Jadi menurut saya cukup puas dengan episode Monday Night Raw hari ini. Apakah teman-teman puas juga? Akan tetapi durasi Monday Night Raw yang cuma 2,5 jam bisa dibilang mengotori guys ya. Mengotori kualitas yang sebenarnya sudah bagus, cukup memuaskan guys ya. Kecewa saya cuma satu itu, tiba-tiba di 2,5 jam berhenti habis, nggak bilang-bilang, tanpa tedeng aling-aling kita dapat Raw kurang setengah jam. Saya dapat informasi katanya ini memang keputusan Triple H yang mau bikin acara Netflix itu fleksibel. Jadi terserah dia mau berhenti jam berapa, di sekitar 2 hingga 3 jam, di 2 jam sampai 3 jam gitu, sekitar segitu dia akan berhentinya. Berarti kita akan ekspektasi next time Raw bisa jadi berhenti di 2 jam lebih 41 menit. Bisa juga berhenti di 2 jam lebih 3 menit. Bisa juga berhenti di 2 jam lebih 43,5 second. Sefleksibel itu kah? Kenapa kalimat fleksibel berarti mengurangi durasi gitu loh. Itu yang saya kesalkan. Saya sudah ungkapkan kekesalan saya di ending watch along, teman-teman bisa lihat sendiri guys ya. Tapi di sini kita coba fokus membahas episodenya seperti apa dan apa saja yang terjadi dan pengungkapan besar yang kita dapat di opening. Selengkapnya kita bahas di Gulat Review. Di opening kita langsung dapat CM Punk yang masuk untuk berpromo. Dia memberikan sedikit simpatinya terhadap kebakaran yang terjadi di Los Angeles, California. Karena di arena hari ini juga arenanya berlokasi di California tapi di San Jose guys ya. Dan dia bersemangat setelah itu. Dia happy banget sudah menyelesaikan ceritanya sama Rollins, sudah mengalahkan Seth freaking Rollins. Dan sekarang CM Punk sudah bisa move on dan fokus untuk hal-hal lainnya. Dan dia sedikit ngomongin soal bagaimana John Cena di tahun terakhirnya yang akan punya kesempatan untuk bisa menang Royal Rumble dan masuk main event WrestleMania. Dan CM Punk cukup bersemangat untuk menyaingi John Cena karena dia mau mendapatkan mimpinya, mewujudkan mimpinya untuk main event WrestleMania. Oleh karena itu dia mendeklarasikan kalau dia masuk Royal Rumble match guys ya. Nambah satu orang lagi Royal Rumble match-nya, semakin membuat Royal Rumble jadi satu match yang tidak bisa kita lewatkan. Nah CM Punk semangat tuh, udah ngumumin Royal Rumble, langsung putar musik saya katanya. Dia mau out kan, yang keputar musiknya Seth freaking Rollins guys. Kesal banget lah CM Punk. Dia udah menyatakan kalau dia udah kelar dengan Rollins. Dia udah menyatakan mau nuju main event WrestleMania. Akan tetapi Rollins datang di sini juga ngeklaim, juga mendeklarasikan kalau dia akan masuk Royal Rumble dengan misi bahwa Rollins mau membalaskan kekalahannya, mau meredeem kekalahannya sebelumnya, mengincar spot WrestleMania untuk championship match, dan juga mengeliminasi CM Punk guys. Misinya Rollins sekarang berubah guys ya. Tetap masih menyasar CM Punk, tapi dia punya misi untuk menghalangi CM Punk main event WrestleMania. The story goes on. Ceritanya Rollins dan CM Punk masih berlanjut. Jauh dari kata selesai ya, selalu saya bilang guys. Apalagi nanti ketika Seth Rollins yang mengeliminasi CM Punk, akan jadi hal besar yang terjadi, membuat CM Punk gagal dan membuat Rollins jadi momok lah bagi CM Punk menuju WrestleMania berikutnya. We'll see what's gonna happen. Tapi CM Punk menanggapi Rollins yang mau mengeliminasi CM Punk di Royal Rumble, karena kamu gak bisa ngepin saya katanya. Kamu jadi cari cara, yaitu melemparkan saya keluar untuk mengalahkan saya kan. Itu sesuatu yang patetik lah, sesuatu yang menyedihkan menurut CM Punk ke Rollins guys ya. Rollins mengakui kekalahannya guys ya, tapi dia masih ada waktu untuk balas dendam, dan dia akan balas di Royal Rumble. Tambah 2 Royal Rumble hari ini. Belum cukup guys, Drew McIntyre keluar. Saya nggak expect Drew keluar di sini. Sebenarnya nggak perlu keluar sebenarnya guys, tapi karena memang Drew mau keluar untuk mendeklarasikan Royal Rumble-nya juga, jadi dia dimasukkan ke dalam mix promo ini. Saya nggak expect Drew keluar, nggak keluar pun nggak apa-apa sebenarnya guys ya. Jadi Drew McIntyre ngomongin sesuatu, katanya kamu sudah menjadi orang yang lebih
menyedihkan dan lebih menjijikan dari yang saya bayangkan katanya. Terus Punk langsung marah, enggak, saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama Rollins. Padahal kita langsung tahu Drew tuh mau ngomong ke CM Punk mungkin guys ya. Tapi ternyata diklarifikasi saya ngomong itu ke Rollins gitu loh. Ini emang seharusnya CM Punk sama Drew tuh udah nggak ada lagi face to face kayak begini, tapi disenggol juga guys ternyata di sini. Dan Drew ya makin membuat Rollins dan juga CM Punk panas lah ya, dia ngejek dari jauh itu dan mereka ngajak berantem aja, ayo di sini sekarang gitu loh. Ya udah mereka mau berantem gitu, cuman Drew mundur, enak aja saya ngapain saya ngurusin kalian gitu loh. Yang jelas saya akan masuk Royal Rumble katanya, untuk memastikan spot saya lagi-lagi akan jadi main event WrestleMania. Sudah kelar tuh segmen openingnya. Menurut saya cukup oke. Kita dapat pengungkapan 3 peserta lagi untuk masuk Royal Rumble match. Dan ini juga nge-set up sebuah match minggu depan, di mana Rollins dan Drew McIntyre akan jadi main eventnya. Ini merupakan WrestleMania rematch. Jadi WWE nge-up ini, nge-promo ini sebagai WrestleMania rematch untuk main event di Raw minggu depan. Jadi memang sudah selayaknya Drew McIntyre sudah nggak ada urusan lagi dengan CM Punk guys ya. Jadi mungkin CM Punk mungkin datang untuk ganggu Rollins. Kalah lagi Rollins di one-on-one-nya lawan Drew McIntyre. Sebelumnya di WrestleMania kan Drew McIntyre bisa menang, akan tetapi CM Punk membuat Drew McIntyre kehilangan title dengan cash-in-nya Damian Priest. Itu masa lalu yang mungkin jadi bahan untuk Rollins punya semangat untuk ngalahin Drew McIntyre di sini guys ya. Tapi mungkin siapa akan mengganggunya. We'll see what's gonna happen next. And setelah itu kita dikasih sebuah match besar, yaitu debutnya Penta guys ya. Nggak ada L0, nggak ada Gon, namanya Penta saja. Kita udah tahu ini Penta udah pasti di minggu lalu karena tertulis Penta. Makin dikuatkan tadi malam saya lihat di Instagram, WWE Shop udah ngupload merchandise-nya. Nggak sabar banget kalau saya bilang guys ya. Jadi kita belum dilihatin Pentanya yang kayak gimana. Sudah ada aja merchandise-nya dijual WWE Shop 6 jam lebih sebelum penayangan Raw di hari ini. Jadi orang udah tahu lah pasti Penta lah udah. Gable keluar, terus Penta masuk dengan entrance-nya yang menurut saya cukup spesial. Dan saya bisa kasih tahu kalau opening ini sangat mantap. Karena Penta menunjukkan betapa spesialnya aura yang dia miliki di match ini. Walaupun teman-teman yang saya yakin teman-teman yang nonton Penta Azul Miedo, nonton Pentagon sebelumnya, yang ini ada sedikit kesan tone down, ada sedikit kesan di mana Penta ini agak ngurangin kualitasnya, ngurangin kemampuan maksimalnya untuk di debutnya ini. Ada kesan itu yang saya rasakan. Tapi bukan berarti matchnya nggak bagus. Matchnya solid sekali. Gable sangat support guys. Kita tahu Gable akan ngasih seperti apa. Mereka kasih performa yang cukup panjang dan fast pace. Gable sempat nyerang kaki kirinya Penta dari awal sampai menjelang akhir, dan itu untuk menyasar ankle lock ke Penta gitu. Itu build up yang bagus untuk sisi Gable guys ya. Sementara Penta awal-awal saya ngeliat banyak move yang spesial, move yang lumayan menarik, tapi kayak sudah biasa dilakukan oleh pegulat-pegulat yang ada di WWE. Jadi nggak ada spesialnya tuh di awal-awal saya lihat. Menjelang menuju klimaks ada beberapa spot besar yang membuat kita menonton kalau ya udah ini Penta. Memang dia pegulat yang spesial dengan gerakan Penta Driver di ending. Ada springboard backstabber Zero Miedo yang kita dapatkan guys. Ini yang membuat aura Penta itu berbeda dari pegulat-pegulat lainnya. Tapi sejauh ini masih belum maksimal debut yang dilakukan oleh Penta. Tapi apakah spesial? Terasa sangat spesial guys. Apalagi buat teman-teman yang sudah tahu Penta seperti apa dan dia akhirnya muncul di WWE ini dan memberikan kita potensi-potensi match berikutnya yang sangat menarik untuk kita nantikan. Untuk kita saksikan di episode Monday Night Raw. Debutnya cukup membekas, cukup spesial bagi fans WWE guys ya. Seperti yang kita tahu, matchnya dimenangkan oleh Penta dengan Penta Drivernya. Dan ini menekankan kalau memang Gable adalah pegulat veteran yang cocok untuk ngebantu pegulat-pegulat debut seperti Penta ini guys ya. Dia sempat promo juga, dia ngedeklarasikan kalau ini adalah rumah barunya, ini adalah Penta New Era katanya guys ya, di setelah match tersebut. Di belakang kita melihat Judgment Day, lagi ada sedikit perselisihan nih antara Liv Morgan dan Dominic. Karena Dominic waktu match minggu lalu, setelah match kan dia minta peluk sama Rhea Ripley, pengen balikan sama Rhea Ripley yang baru aja menang title. Dan jelas Liv Morgan notice lah dengan hal itu, walaupun Dominic nggak jadi pelukan sama Mami ya, ditendang gitu ya selangkangannya. Nah di sini ada pertemuan awkward
Gimana Liv Morgan datang nanya-nanya Finn Balor, cuma Dominic datang mau ngasih bunga minta maaf dia guys. Kamu nggak marah kan sama aku sayang? Terus Liv Morgan mukanya nggak enak, tapi dia bilang nggak ada masalah, kita baik-baik aja. Terus bunga yang dikasih Dominic dia lempar ke Carlito, terus Carlito balikin lagi ke Dominic, dan Dominic ngerasa ini berarti masih aman-aman aja aku. Nah ini menandakan kalau the breakup is coming guys. Putusnya Dominic sama Liv Morgan mungkin akan jadi prahara yang bisa kita dapatkan setelahnya untuk Judgment Day. Dengan kekalahan Finn Balor di ending nanti yang kita bahas, ini berarti akan ada kans besar kalau Judgment Day akan selesai guys. Dimana Dominic Liv Morgan udah mau break up, Balor sudah nggak ada kekuatannya lagi karena sudah dikalahkan sama Damian Priest. Kelar kayaknya Judgment Day dalam waktu dekat. Kalau saya bilang 2025 adalah tahun terakhirnya The Judgment Day. Rasanya seperti itu guys. Ada promo PFC yang ngeklaim kalau nanti siapapun yang menang antara Lyra dan Dakota, orang Pure Fusion Collective akan jadi number 1 contender ya guys ya. Ya untuk nambah-nambah di event title champion aja itu guys. Match berikutnya kedua, Sheamus Ludwig Kaiser. Match yang cukup keren juga, match yang cukup mantap juga, dan kita dikasih tahu, udah ditekankan kalau match ini akan jadi number 1 contender match untuk Intercontinental Championship, di mana pemenang Sheamus lawan Ludwig akan melawan Bron Breakker di Saturday Night Main Event. Match yang cukup solid antara Ludwig dan juga Sheamus. Walaupun kita ngerasa bosan, saya memang ngerasa bosan pertemuan mereka berdua, tapi tujuannya untuk memberikan sebuah match card championship ya di Saturday Night Main Event. Ya apa boleh buat guys ya, tapi ini sangat menekankan kepada kita kalau Ludwig memang masih standar di mid card ke bawah guys ya, dengan kalahnya dia di sini lawan Sheamus. Dan juga menariknya Sheamus kalau nggak salah dia kalau menang Intercontinental dia akan jadi Grand Slam. Nah ini juga jadi hal yang menarik untuk kita nantikan di Saturday Night Main Event. Apa kita akan dapat new champion untuk Intercontinental? We'll see. Ada sedikit pertemuan intens antara Rollins dan juga Sami Zayn. Sami Zayn concern dengan Rollins yang diajak sama Drew McIntyre, tapi Rollins malah balik ngejek dia yang urusin aja Roman Reigns itu. Kamu udah bantu Roman Reigns di War Games, kamu bantu Roman Reigns kemarin di Tribal Combat. Ya udah kamu urusin aja sama temanmu, jangan urusin saya gitu. Rollins tuh masih marah sama Sami guys. Sami kayaknya mau ke Adam Pearce waktu itu. Dia sempat mau ke Adam Pearce di segmen berikutnya. Terus ada Karrion Kross sama The Miz yang baru keluar dari Adam Pearce yang bilang kalau Wyatt Six pindah SmackDown. Ini resmi berarti nih pernyataan dari Karrion Kross ini. Berarti Karrion Kross final testament sama Wyatt Six belum sempat final showdown, pertemuan malah dibungkus gitu aja guys. Kita kan expect hari inilah paling enggak final testament melawan Wyatt Six, pertemuan terakhir untuk memenangkan Wyatt Six itu. Masih gantung ini ceritanya, Wyatt Six belum menang. Enggak, tapi tiba-tiba informasinya Wyatt Six pindah SmackDown lah. Kenapa nggak dikasih spot di Raw ini aja yang masih ada waktu setengah jam lagi untuk build up Wyatt Six sama final testament? Tiba-tiba dipindahin gitu. Alhasil saya jadi pesimis nih. Final Testament mau ngapain? Gak ada Wyatt Six. Ceritanya menggantung begini. By the way, Sami mau masuk ke dalam ruangan Adam Pearce, dia kayaknya mau minta match lah. Mungkin lawan Rollins apa gimana. Tapi gak jadi gara-gara diajak sama The Miz sama Karrion Kross. Jadinya Sami mau lawan The Miz aja gitu loh. Matchnya hari ini. Hari ini juga. Nah, pas match gak lama matchnya. Sebentar. Fast pace. Helluva Kick tiba-tiba. Lanjut Blue Thunder Bomb, bagus. Menang Sami. Singkat, padat, klimaks yang bagus di ending. Harusnya match mid-carder tuh nggak usah panjang-panjang, begini-gini aja kali guys. Seru, filler yang seru kalau saya bilang ya. Selanjutnya kita dapat promo abangku Gunta. Dia cukup terkesan dengan Raw Netflix debut kemarin, tapi dia nggak terkesan dengan para pegulat yang bertanding. Dia nggak suka banyak orang yang lebih mementingkan pertarungan dengan drama, siapa head of the table, siapa best in the world gitu. Nggak peduli dia dengan match kemarin. Yang orang-orang harus pedulikan itu adalah siapa championnya. Championnya saya. Bener juga poinnya Gunta guys. Di Raw Netflix malah poinnya drama, bukan championnya. Champion ini saya. Kalian harus peduli dengan champion. Saya peduli juga. Saya cuma peduli sama champion saya ini juga. Champion saya ini aja gitu. Nah, pas dia bilang gitu, Jey Uso muncul. Masuk skena main event lagi nih bos. Jey Uso setelah drama-drama OG udah dia kesampingkan, Drew McIntyre dia kesampingkan, dia menyasar title tersebut. Katanya Gunta, kamu pengen orang yang peduli dengan title ini. Saya nih orangnya. Saya mengincar title ini katanya gitu. Menarik ya, Gunta balas apa coba? Dia mencela dengan pujian guys. Gunta tidak menanggapi Jey Uso secara serius karena dia menganggap Jey Uso hanya pegulat tag team yang sangat bertalenta. Pujian tuh guys, pegulat tag team yang sangat bertalenta.
Tapi bagi Gunta, dia hanya tag team saja. Itu imply yang dimaksud. Dan ini membuat Jey Uso mikir. Gunta mau pergi itu kan. Jey Uso mikir. Sebelum Gunta ngilang, Jey Uso sebut. Yang kau sebutkan itu memang benar. Tapi selama ini saya sudah membuktikan sebagai single wrestler. Saya jual merchandise. Orang ngijit sama saya. Saya mendapat spotlight yang cukup besar. Dan itu cukup memotivasi saya untuk bisa mengalahkanmu. Dan kau akan merespek saya ketika saya bisa mengalahkanmu di Saturday Night Main Event. Spesifik. Jey Uso bilang Saturday Night Main Event. And that's it, we got the match official. Ya, review SmackDown saya bertanya, ini Saturday Night Main Event udah mau 2 minggu lagi nih. Belum ada match cardnya. Hari ini langsung dapat 2 kita. Sheamus lawan Braun Breaker for Intercontinental Title. Jey Uso melawan Gunta for the World Heavyweight Championship. Ini memang sudah ditandai dengan Jey Uso diungkap jadi figur yang muncul di poster utama Saturday Night Main Event di Januari ini guys ya. Apakah Jey Uso bisa menang lawan Gunta? Atau ini hanya untuk nge-hype Saturday Night Main Event yang bagi sebagian orang mungkin skippable gitu. Dan apakah teman-teman bersemangat untuk menonton Saturday Night Main Event? Kalau saya bilang sih saya nggak begitu ya guys ya. Kans untuk retainnya sangat besar sekali guys ya. Sama kayak Saturday Night Main Event sebelumnya, kans untuk retainnya cukup tinggi. Tapi yang spesial di Saturday Night Main Event sebelumnya adalah New US Champion kalau saya bilang. Kita lanjut aja ke match berikutnya. Yang kita dapatkan adalah Final Tournament Women's Intercontinental Championship. Lyra Valkyria, Dakota Kai. Di vote saya di watch along tadi 50-50 vote-nya memang. Banyak yang mendukung Dakota, banyak yang mendukung Lyra Valkyria. Tapi sejak awal kita dapat rumornya. Sejak awal saya juga memprediksi kalau ini jatahnya Lyra. Dan benar jatahnya Lyra. Match-nya keren banget bro. Match skala mid-card woman terkeren sejauh ini. Memang sebelumnya yang triple threat keren juga guys. Tapi yang ini memang mereka push banget. Triple H mau nge-push nih pegulat-pegulat mid-card woman-nya nih. Dengan title harus ngasih match final yang keren. Saya bandingin dengan Chelsea Green dan Michin sebelumnya final US Woman, yang ini better. Great match, solid performance by Dakota Kai dan Lyra Valkyria. Spot mantap dikasih sejak dini, dimana Lyra banting Dakota ke lantai. Itu jadi membuat klimaksnya makin tinggi, tensinya meningkat dan cenderung meningkat hingga ending. Lyra kasih finishernya dan akhirnya bisa menang. Sampai Bayley juga menyaksikan di samping. Dan mutlak Lyra menang dan jadi Intercontinental Champion. Dakota Kai apakah ada kans? Next time mungkin dia bisa ngerebut title itu. Tapi untuk sekarang Lyra dulu guys. Lyra dulu, babyface yang saya anggap memang layak dapat spot ini. Karena dia cenderung di era 2 jam Raw itu cenderung dilupakan. Tidak dipakai, hampir tidak terpakai. This is her time to shine. Lyra Valkyria, my new Lanjut lagi kita dapat segmen Rhea Bloody Ripley Mami New Women's World Champion kita. Dia ya merasa happy dan juga ngeklaim kalau dia the greatest woman di division ini. Dia back on top lah guys ya. Intinya dia menekankan posisi dia karena kita expect akan ada yang mengganggu di sini. Ternyata ekspektasi kita dijatuhkan karena yang muncul Nia Jax. What the hell saya bilang. Ngapain Nia Jax sini? Nggak bisa ngincar number 1 contender Tiffany Stratton, malah ngincar title lain di brand lain. Itu ngapain kalau saya bilang dari awal. Saya expect-nya Becky, walaupun saya nggak expect banget guys ya. Tapi saya expect-nya Becky yang keluar di sini. Tapi yang keluar Nia Jax. Why? Why? Nia Jax ternyata bukan mau nantang title-nya Rhea. Dia simply bilang kalau dia akan masuk Royal Rumble Woman. Dia orang pertama nih yang deklarasi masuk Rumble guys. Untuk mengincar title-nya dari Ripley katanya. Dia mau main event WrestleMania katanya. Tidak mungkin. Dan dia juga ngejek Bayley yang duduk di sana. Masih duduk ternyata Bayley guys. Sejak matchnya Lyra sama Dakota tadi. Dia ngejek Bayley. Ini kan kandangnya Bayley ceritanya guys ya. Bukan ceritanya, beneran ya. Beneran kandangnya Bayley, daerahnya Bayley. Dan Nia Jax dibuat habis-habisan. Dan layak memang dapat itu dan memuaskan bagi penonton. Bayley sama Nia Jax face to face di atas ring tuh. Didorong-dorong sama Nia Jax tuh. Sampai Nia Jax bisa dikeluarin sama Bayley sama Rhea Ripley kerjasama. Nia Jax mundur, Rhea Ripley dan Bayley standing tall inside the ring. Mungkin Bayley juga akan declare Royal Rumble guys. Kalau dia sudah melalui match lawan Tiffany Stratton nanti di SmackDown minggu depan. SmackDown besok, hari Sabtu. Sambil kita ke match ending. Gak kerasa udah ending aja guys tadi guys. Gak kerasa sekali. Masih setengah jam lagi tuh harusnya tuh. Tapi ending aja matchnya. By the way, di matchnya ini Damian Priest lawan Finn Balor, street fight. Keren matchnya. Penutup yang mantap kalau saya bilang. Great match, great street fight. Elemen-elemen no DQ ada di sini. Bertanding di area penonton. Kendo stick, chair, table dikeluarkan,
hempasan dari tribun ke table. Itu no DQ yang saya inginkan di setiap match yang ada no DQ-nya. Spot-spot besar seperti itu. Ditambah cerita di sini. Ketika hempas ke meja, Balor sudah mau ditandu begitu sampai iklan. Ternyata Damian Priest belum puas, mau ngajar Balor lagi, pokoknya sampai selesai. Tapi dibantu sama Judgment Day itu sih. Balor sempat bisa kodogram mencahkan meja lagi. Padahal sudah sakit tapi bisa lanjut match lagi, guys. Terus juga Damian Priest bisa Razor's Edge ke meja. Sampai pada akhirnya dengan kemenangan yang mutlak didapatkan oleh seorang Damian Priest yang sempat dibantu War Raiders untuk mengimbangi posisinya. Damian Priest bisa mengunci Balor and it's over for them. Saya cukup optimis kalau ini feud-nya selesai. Makanya saya berpikir 2025 bisa jadi akhir dari Judgment Day. Semuanya hilang bagi mereka. Mereka kemarin punya satu harapan. Masih punya Women's World Champion yang menitik beratkan kalau mereka ini masih jadi andalan. Setelah Women's World Champion selesai, diambil dari Ripley, Damian Priest merebut kemenangan dengan Finn Balor. Ini semuanya orang yang kalah doang isinya di Judgment Day. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari The Judgment Day. Dan memang sudah seharusnya bubar sejak sepeninggalannya Rhea Ripley dan Damian Priest. Dengan break up-nya Dominic sama Liv Morgan mungkin. Terus Finn Balor yang frustasi kalah dari Damian Priest. Apakah ada harapan Damon Balor? Nggak tahu juga, guys. Nggak begitu berharap lagi saya. Nah, story-nya kemungkinan udah selesai nih kalau begini, karena pemenangannya sangat mutlak di situ. Damian Priest one on one Finn Balor. Kansnya TJD akan bertemu Wyatt Six sudah hilang karena Wyatt Six pindah SmackDown. Iya kan? Apakah ganti nama nanti Balor cuma berteman JD dan Carlito? Nggak tahu saya. Tapi ekspektasi saya jelas ini selesai feud-nya. Sebuah penyelesaian feud terjadi di Monday Night Raw, feud besar ya. Itu sebenarnya agak mengecewakan, guys. Tetapi kalau memang itu yang dibutuhkan untuk membuat main event Monday Night Raw itu penting, just be it. Lakukan saja kalau menurut saya. Tapi jangan 2,5 jam juga Raw-nya Pak Triple H, tolong. Ini kita bahas ya 2,5 jam, guys ya. Gatal saya mau bahasnya. Tapi sebelum itu, untuk pertandingan segmen-segmen padat, solid, mantap episode Raw hari ini. Ini episode Raw yang sebenarnya, episode Raw yang seharusnya dilakukan setiap minggu. Yang kayak begini kualitasnya yang saya inginkan, guys. Yang kita semua inginkan. Terlepas dari Monday Night Raw debut kemarin spesial, besar, momennya penting, ya. Tapi itu bukan tipikal episode Raw gak seperti itu. Nah, tipikal episode Raw tuh kurang lebih seperti ini. Dan harus begini terus. 2,5 jam Raw hari ini. Saya sempat ngomong di opening tadi kalau ada omongan Triple H yang bilang Netflix nanti akan sangat fleksibel. Tapi fleksibel yang saya harapkan adalah fleksibel lebih jamnya, bukan fleksibel kurang. Bang, tapi kan lu seneng kemarin Raw pada 2 jam tuh. Iya, tapi kan kita tahu itu akan 2 jam. Nah, kita kan nggak tahu hari ini akan 2,5 jam. Ekspektasi kita dihancurkan ibaratnya, guys. Kalau saya bilang, saya berharap masih ada setengah jam lagi waktu saya buat menonton Watch Along, buat menikmati Raw. Hilang begitu aja waktunya buat ngapain kita setengah jam berikut. Dan katanya akan begitu sefleksibel itu nanti Raw. Bisa akan selesai di sebelum 3 jam. Yang saya expect selesai setelah 3 jam. Itu nggak apa-apa banget. Dan kalau misalnya mau 2,5 jam, kasih tahu sebelumnya. Itu juga nggak apa-apa banget. Tapi jelas imbasnya adalah ada waktu tersisa nih untuk masukin orang-orang low card dapat cerita. Apa gunanya Raw balik 3 jam kalau nggak dikasih spot untuk pegulat-pegulat yang nggak dapat spot, yang susah dapat spot TV time mereka gitu loh. Saya bukannya berarti saya care dengan pegulat itu, enggak. Saya pengen lihat pegulat itu aja gitu. Sebagai fans, sebagai penonton. Apa memang merasa kurang roster lagi? Kurang yang ada yang bisa diandalkan? Itu Wyatt Six sama Final Testament. Pertandingkan hari ini. Tinggal dipertandingkan aja hari ini mereka. Setengah jam sangat banyak itu waktunya. Final Testament sama Wyatt Six aja misal ditambah entrance 15 menit, 10 menit cukup. Kasih komedinya Arthur di belakang seperti biasanya. Gak ada di sini. Kasih match New Day lawan LWO. Cukup tuh 2 match lagi cukup sebenarnya. Ya gak usah muluk-muluk lah. 1 aja. Kasih entrance segmen belakang layar sampai belakang layar. Cukup itu setengah jam. Why 2,5 jam? Banyak yang protes saya bilang. Tapi banyak juga yang mendukung, guys. Karena mungkin mereka merasa 3 jam terlalu panjang. Tapi kalau kualitasnya kayak Raw tadi, 3 jam saya mau. 3 jam gak apa-apa. Gak ada iklannya juga. Ngerasa premium live event tetepan. Dan matchnya bagus-bagus semua. Atau gini, guys. Atau Triple H mau ngasih kita. Ini loh. Kalau mau Raw yang dengan kualitas matchnya bagus, 2,5 jam aja ya. Tapi kalau mau 3 jam, expect akan banyak jeda dan banyak entrance doang isinya. Kita tahu Triple H itu senang dengan durasi yang 2 jam. Karena itu akan sangat membuat show-nya jadi lebih watchable. 2 jam. Transisi 3 jam apakah terlalu berat bagi Triple H? Padahal kan dia udah berapa lama jalanin yang 3 jam juga.
3 jam SmackDown memang sangat kerasa terlalu banyak, tapi 2,5 jam Raw terlalu sedikit. Masih banyak spot yang bisa dilakukan, dan saya berharap tidak ada lagi yang kayak begini. Tetapi bakalan ada, guys, karena ini ibaratnya Triple H nunjukin kita kalau ini loh, kita bisa bikin yang 2,5 jam yang kita nggak bilang-bilang. Jadi teman-teman, jadi orang-orang akan nggak expect ini berakhir di jam ini. Yang cuma tahu akan berakhir di jam berapa Triple H seorang, guys. Lalu saya bilang, overall saya sangat happy dan puas dengan episode dan kualitas pertandingan segmen yang ada di Raw hari ini, dan sangat kecewa dengan ending tidak sesuai dugaan di 2,5 jam. Teman-teman, pendapatnya seperti apa? 2,5 jam oke atau 3 jam yang oke? Silahkan komen di bawah. And that's it, that's my Gulat review. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dan selalu semangat untuk jadi subscriber dan supporter Gilang Gulat. Thank you.